Halo semuanya, kembali lagi di Nirifa Education. Kali ini bersama dengan Nirwan, kita akan membahas bab switching, bagian VLAN, dan trunking. Untuk part pertama, yaitu pengenalan VLAN. Kita coba lihat topologi di bawah ini. Ada internet, kemudian router, ada switch, switch manajemen IT, finance, marketing, sales, gudang, procurement, dan pengembangan. Di masing-masing switch ada PC-PC yang berada di bagian tersebut. Kemudian segmennya berada pada 1x/24. Dari topologi ini saya punya beberapa pertanyaan. Bagaimana sih proses ARP request? Misalkan dari bagian pengembangan melakukan ARP request, maka ARP tersebut akan diterima oleh semua komputer di bagian-bagian yang lain. Padahal seharusnya di bagian lain tidak perlu mendapatkan informasi atau tidak perlu mendapatkan paket ARP request. Kemudian pertanyaan berikutnya, misalkan finance switch itu down, finance down. Bagaimana nasib dari orang di bagian procurement? Maka orang-orang di bagian procurement tidak bisa terhubung di network karena switch-nya down. Pertanyaan berikutnya yaitu traffic bagian pengembangan tinggi. Di bagian pengembangan trafiknya tinggi, maka seluruh jalurnya akan terbebani oleh trafik di bagian pengembangan. Dari pengembangan ke marketing, dari marketing ke finance, dari finance ke IT, kemudian sampai ke arah internet. Artinya, ketika ada kebutuhan trafik dari bagian marketing atau finance, atau procurement, kemudian di bagian IT, itu semuanya akan terganggu karena kebutuhan trafik di pengembangan itu tinggi. Nah, pertanyaan berikutnya yaitu security antar bagian. Antar bagian berada pada 1x/24, artinya di layer 2 yang sama. Nah, ketika berada pada layer 2 yang sama, semua switch ini berada pada satu broadcast domain. Artinya ketika ada broadcast storm, semua PC akan mengalami gangguan. Switch-nya pun mengalami gangguan ketika ada MAC flooding di broadcast domain yang sama. Kemudian ketika kita katakanlah ada isu security mengenai DNS, DNS snooping ataupun DHCP snooping, misalkan di bagian IT ada yang memasang DHCP snooping, maka seharusnya gateway yang akan dilempar ke arah router itu dibelokkan dulu ke PC yang berfungsi sebagai DHCP, sehingga semua informasi bisa dibaca oleh di bagian IT tersebut. Padahal seharusnya gateway ke arah internet direct langsung ke arah router, tapi dibolehkan terlebih dahulu. Ketika sudah bisa dimanipulasi di sisi DHCP snooping, maka kita bisa melakukan manipulasi berikutnya, misalkan ke arah DNS. DNS-nya diberikan DNS palsu, DNS ke lokal. Kita buka internet banking, ternyata di internet banking tersebut dilempar ke IP lokal. Jadinya hacker yang berada di satu layer 2 yang sama itu mendapatkan informasi user ataupun password. Ataupun misalkan contoh lain, toko online ya. Ketika toko online, maka user tersebut bocor informasi mengenai username dan password. Dari bagian hacker tersebut mendapatkan informasi mengenai user dan password. Jadi resikonya sangat besar. Kemudian contoh lain di topologi berikutnya yaitu kita membuat satu router, kemudian ada 4 switch. 4 switch ini berada pada lantai yang berbeda. Kemudian katakanlah di manajemen ada IT dan finance. Manajemen IT dan finance ini ada kemungkinan berada pada satu lantai yang sama. Jadi pada slide sebelumnya satu bagian terikat pada satu lokasi fisik. Kalau sekarang di satu lokasi fisik bisa ada beberapa bagian. Ketika ada tambahan karyawan baru sedangkan di lantai 2 penuh,
itu bisa dialokasikan ke lantai berikutnya, atau misalkan ke lantai 3. Ada kebutuhan rapat, pindah lantai, maka rule dari orang tersebut akan tetap terbawa. Ataupun misalkan ada perubahan-perubahan VLAN, itu bisa kita lakukan. Nah, pengaturan klasterisasi di manajemen, IT, dan finance itulah yang disebut dengan VLAN. Keuntungan VLAN itu sendiri yaitu yang pertama, single broadcast domain. Jadi antara VLAN manajemen, VLAN IT, dan VLAN finance tidak saling berkomunikasi jika tidak ada router. Jadi katakanlah ada broadcast storm yang terjadi di satu broadcast domain, maka tidak akan mengganggu di VLAN IT dan VLAN di finance. Keuntungan kedua yaitu sistem komunikasinya lebih aman. Kenapa? Karena misalkan ada satu kebocoran informasi ataupun seperti yang di case sebelumnya ada DHCP snooping, maka informasi yang terhack itu hanya pada satu VLAN yang sama. Jadi satu orang tidak bisa mendapatkan informasi di VLAN-VLAN yang lain karena udah terklasterisasi dalam satu VLAN itu sendiri. Biasanya dengan keamanan security tersebut itu bisa ditambahkan dengan fitur security yang lainnya, misalkan port security atau MAC address security, sehingga informasi misalkan ada karyawan baru join ataupun ada tamu join itu nggak langsung berada pada VLAN di karyawan, ada VLAN-nya udah VLAN terpisah, sehingga dia tidak bisa melakukan misalkan serangan-serangan seperti tadi ada DHCP snooping. Keuntungan ketiga yaitu tidak terikat lokasi fisik. Jadi misalkan ada tambahan VLAN yang baru di lantai 1 atau lantai 2 atau lantai 3 itu bebas. Demikian materi singkat kali ini, semoga bermanfaat bagi semuanya. Jika ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like and subscribe ya. Terima kasih.